Oke, aman ya. Baik. Apakah ada coba saya tanya, kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Lucifer gimana? Kalau ada yang mengatakan Yesus Lucifer, kamu setuju atau tidak? Yang mana jawaban kalian? A atau B? Saya mau lihat yang paling banyak milih A atau B. Yesus sama dengan Lucifer, A atau B? B. Tidak ya? Baik. Kalau kamu tanya saya, ya, Yesus itu Lucifer. Tapi dalam makna, bukan dalam makna dia adalah the fallen angel. Lucifer dalam pandangan kita yang modern sekarang, ya pandangan kekristenan modern pada umumnya, ini adalah the fallen angel. Ya, ya, Lucifer itu biasanya dipandangkan the fallen angel yang ingin menyamai yang maha kuasa, betul? Lucifer itu disebut atau Hilal bin Syahar disebut dia yang ingin menyamai yang maha kuasa. Oh, engkau telah jatuh, putra fajar. Engkau ingin menyamai yang maha kuasa. Betul tidak? Come on, come on, come on. Ayo, 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 Aten, ayo. Come on. Gak tahu teman-teman. Benar-benar gak tahu di mana ayatnya. Aduh, ini bahaya kita ini. Ya. Saya akan tunjukkan. Ini loh teman-teman ya. Perhatikan. Kita buka ya. Kita buka dalam Yesaya 14 ayat 12. Ya. Yesaya 14 ayat 12. Kita lihat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, lalu kita baca 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Ya, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Betul? Ini sifatnya Lucifer nih yang diceritakan di dalam Yesaya 14 ayat 13. Ya, coba kita buka dalam Hebrew Bible, di dalam Alkitab bahasa Ibrani teks Masoretik ya. Kita buka di dalam Yesaya 14 ayat 12. Ya, Lucifer itu tadi ini Helel ben Shahar. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Lucifer ini dari bahasa Latin. Ya, kita lihat ini tadi di dalam ayat 12 tadi. Kita akan lihat bahasa Latin di sini ya. Vulgata. Betul ya, Lucifer ya, Quomodo ya. Kekidisti de kaelo Lucifer. Dari sinilah kata Lucifer itu berasal. Tetapi teman-teman, ya, Lucifer ini merujuk kepada Yesus dalam artian dia datang ke dunia membawa cahaya ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya, akulah terang dunia. Kita lihat di dalam Yohanes 1, ya, perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak datang menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi bercahaya.
ia, Yohanes Pembaptis itu adalah bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terangnya sedang datang ke dalam dunia, membawa terang ke dalam dunia. Ini Lucifer yang sejati, ya. Jadi makna Lucifer sekarang kita dapat dua. Lucifer yang sejati, ya, dengan Lucifer yang palsu. Lucifer yang sejati dan Lucifer yang palsu. Kalau Lucifer yang palsu itu ada di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Kenapa? Karena dia ingin menyamai yang maha kuasa di dalam ayat 13 sampai 15. Dia ingin menyamai yang maha kuasa. Sedangkan Lucifer yang sejati yang membawa cahaya ke dunia, apakah ingin menyamai yang maha kuasa? Ya tidak, karena dialah yang maha kuasa. Jadi ini hanya problem bahasa saja. Bahasa Latinnya pembawa cahaya ya memang Lucifer, ya. Lucifer yang dimaksud di dalam Yesaya 14 ayat 12 atau dalam artian iblis atau the fallen angel atau malaikat yang jatuh itu nggak sama dengan Lucifer yang sejati. Ingat di dalam Alkitab dikatakan iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Kita akan belajar satu-satu, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Nih, kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Kita buka. 2 Korintus 11 ayat 14. Kita baca dari ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis, ya perhatikan ini, sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Nah ini loh larinya, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang ini adalah iblis yang menyamar, yang hendak menyerupai sang terang yang sejati. Emang Allah itu terang? Allah itu terang. 1 Korintus 6 ayat 16. Kita lihat. Ya, 1 Korintus 6 ayat 16. Kok 1 Korintus? 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan seperti berikut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapa Sang Sumber itu adalah terang yang tak terhampiri. Bapa Sang Sumber itu adalah terang yang tak terhampiri. Karena Sang Firman satu hakikat dengan Sang Bapa, itu mengapa si Yesus yang adalah Firman berkata, akulah terang dunia. Bukan artinya ada dua terang, satu Bapa, satu Yesus. Bukan. Karena dia satu hakikat. Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, berarti dia menunjukkan dia satu hakikat dengan Sang Bapa, karena Sang Bapa disebut terang yang tak terhampiri. Itu mengapa di dalam di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel kita berkata Yesus adalah terang dari terang. Ya, saya kasih tunjuk sama teman-teman. Ini adalah pengakuan iman Nikea, ini adalah versi panjang dari pengakuan iman rasuli, ya. Aku percaya pada satu Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Ya. Jadi Yesus adalah terang yang keluar dari terang. Itu mengapa dia disebut sang pembawa terang yang sejati, atau dalam bahasa Latin disebut Lucifer yang sejati. Kalau teman-teman nggak percaya, ini kan Alkitab Vulgata. Vulgata itu bahasa Latin, ya. Alkitab Vulgata. Ini
Yang pegang adalah teman-teman kita dari gereja Katolik. Coba kamu tanya gereja Katolik. Joseph Albert, coba tanya Yosef sama Yosef Albert. Kata si Serafim, Yesus itu Lucifer yang sejati. Jangan kamu hilangkan sejatinya ya. Nanti dia jatuhnya ke the fallen angel. Coba kamu tanya. Katanya di dalam Vulgata Yesus adalah, katanya menurut pandangan gereja Katolik Yesus adalah Lucifer yang sejati. Apakah benar? Nah, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yes, Yesus adalah Lucifer yang sejati loh ya, bukan Lucifer yang palsu tadi. Maka kalau kita mendengar kata Lucifer, kita harus tahu ini Lucifer yang dimaksud yang mana dulu, apakah yang palsu atau yang sejati? Yang ingin menyamai yang maha kuasa atau memang yang benar-benar maha kuasa? Karena di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dikatakan dia ingin menyamai yang maha kuasa, artinya dia bukan maha kuasa. Karena dia ingin menyamai. Oke? Karena dia ingin menyamai, itu mengindikasikan dia tidak sama. Tetapi Yesus dikatakan terang yang keluar dari terang. Itu mengapa Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu jawabannya, saudara. Ya, akulah terang dunia. That's why Jesus is Lucifer, a true Lucifer. But if you say about the fallen angels, that is not a truly Lucifer, tetapi ingin menyapai Lucifer yang sejati. Aku percaya akan satu Allah Bapa Sang Maha Kuasa, pencipta langit dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tak kelihatan, dan pada putranya Yesus Kristus Tuhan kita, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, nur min nur, ya. Akulah terang itu, kata Yesus. Jadi kalau kamu mau selamat, ikut yang sejati, jangan yang palsu begitu. Jadi udah tahu ya teman-teman, kalau ada yang pelintir-pelintir, oh Tuhanmu Lucifer, Tuhanmu Lucifer. Betul, bilang aja betul, nggak usah takut. Kasihan Oten mengakui Tuhannya Lucifer. Tanya balik sama dia, emang arti Lucifer apa? Bilang, tanya sama dia balik. Emang Lucifer itu apa? Bilang. Ada nggak dasar ayatnya Yesus adalah terang? Ada, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Dia sedang datang ke dalam dunia. Setelah sampai ke dunia, Yesus mengkonfirmasi, akulah terang dunia. Kurang fix apa lagi? Kurang hebat apa lagi Alkitab kita? Itulah pentingnya kita belajar pengajaran dari bapak-bapak gereja kita. Jangan berdiri di pemahaman kita sendiri. Itu ya. Nur min nur ilahil wahid min ilahil wahid. Ya. Ya, so Arab dulu, padahal Arabnya pun tak salah, tak benar, nggak tahu. Iya teman-teman ya. Ya. Kalau seberang mengatakan nur itu adalah nurnya Nabi, kalau kita mengatakan nur itu adalah Yeshua Al-Masih, Yesuslah sang cahaya itu. Oke, kita ada materi lain. Tapi sebelum, jangan masuk ke materi lain dulu. Saya mau tanya sama teman-teman, sudah paham sampai di sini? Supaya jangan disesat-sesatkan. Jangan malu kalau orang bilang Tuhanmu Lucifer ya. Ya, ketika kamu katakan ya, tapi kamu harus paham dulu ya. Kalau nggak paham jangan bilang paham. Saya mau benar-benar yang paham. Ya, supaya kita bisa jelaskan lebih lanjut. Kalau nggak pahamnya di mana. Kalau sudah paham, puji Tuhan, artinya Roh Kudus bekerja atas kita sekalian. Nama setan siapa jadinya, Bang? Nama setan, aduh, kok nama setan dalam bahasa Ibrani ditulis dalam bahasa Satan, ya, Satan. Yaitu namanya dia, Satan. Satan, Satan. Iblis itu kalau kamu lihat di dalam perjanjian lama ya, itu ditulis Satan. Atau dalam bahasa Yunani disebut Diablo. Ya, Diablo. Tahu Diablo ya nih. Diablo atau Diabolos. Ya, jadi buat bapak-bapak yang suka konsumsi ini ya, yang suka ngudut-ngudut itu ya silahkan dijauhi sekarang ya, Pak ya. Ya, ini artinya iblis, Pak. Itu artinya iblis dalam bahasa Yunani. Jadi yang nggak sadar selama ini kamu telah menghisap iblis ya, Pak ya. bercanda. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Satan. Dalam bahasa Yunani disebut Diablo atau Diabolos. Gitu ya. Lalu itu ada Umi ngasih tahu di bawah, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan jadilah terang. Nah, di situ ada kata terang. Artinya Alkitab kita pertama kali kita buka, kita udah dikasih tahu terang itu adalah Allah, ya. Di Kejadian 1 ayat 3 pasti banyak
nggak mudeng teman-teman kan, cuman baca Alkitab sekali lewat-lewat doang. Ya, jangan lewat-lewat doang baca Alkitab ya teman-teman ya. Alkitab ini seksi loh. Saking seksinya kita ketagihan belajar Alkitab ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ya. Mau kita katakan jadilah iblis, kalau tadi terang itu artinya iblis, jadilah iblis kan tidak, ya. Jadi kita harus paham konteksnya. Seperti itu ya, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita semua. Baik, ada pertanyaan lain? Satan itu gelar, yes. Dia adalah generic name, bukan proper name. Ya, dia generic name. Sama kayak Allah ya. Sama kayak Bapa. Bapa itu generic name, bukan proper name. Belzebul. Dan firman yang jadi manusia itulah terang. Yes. Ya, itu dasar Alkitabnya teman-teman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Di mana ada terang matahari diciptakan belakangan, nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena nggak masuk di akalmu. Nah, nggak masuk akal karena nggak masuk di akalmu di situ. Ya. Perhatikan. Di sini Allah bukan menciptakan terang, salah kamu. Makanya kalau nggak tahu nanya, jangan menyimpulkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita buka dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kamu nggak tahu Ibrani, sok tarik kesimpulan. Ya, makanya kita perhatikan kalimat yang dipakai di sini bukan bereshit, menciptakan atau menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Ibrani itu disebut bara. Ya, bara. Perhatikan, bereshit bara Elohim et hashamayim we'at ha'arish. Bara, jadilah bara. Ya, bara. Karena awalnya tidak ada, untuk menjadikannya ada itu disebut bara. Sekarang kita lihat firman Tuhan yang tadi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Apakah di sana ada kata bara? Enggak ada. Yang ada kata Yehi. Apa itu kata Yehi? Yehi itu artinya dia memanggil. Karena memang sang Bapa itu adalah terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, jadi secara tidak langsung kamu menarik kesimpulan untuk menunjukkan kebodohanmu. Mohon maaf. Ya, supaya tahu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang berkatakan Kejadian 1 ayat 3, kan matahari belum diciptakan. Bahkan apa ada terang itu? Dari mana terangnya? Ini bukan bercerita tentang penciptaan ya. Oke, ini nggak bercerita tentang matahari diciptakan atau ada sumber cahaya selain matahari. Bukan, karena bahasa Ibrani yang dipakai nggak sama. Yang satu bara, yang satu Yehi. Marilah gitu loh. Karena dia sang firman itu tadi, karena Bapa menciptakan dengan cara berfirman. Ya, makanya di sini dikatakan Wayomer Elohim. Elohimnya sedang melakukan Wayomer. Wayomernya apa? Yehi or Wahi or.